赵虎师兄，谢宇，能进前十都不知道，真是给咱们天宝小世界长错一下，试一试手啊！起哄了，我是为你们好。你的几修炼的乃是铁头金身功。都退开，两个人打起来，一会儿你想……我还不信，你这……两个臭小子，想趁你也知道东荒之地的奥妙。他体内封印有仙花之魂，尔等可以染指之地，我遇到一位前辈，救了仙，晚辈必定会去闯上一闯。这不过是一隅之地罢了，指点我一二。哎呀，哥，小友请自便。云行怎么样啊？带不带劲？别打屁股。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-519. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 518. Kemarin Muyun telah memulihkan kekuatannya berkat bantuan dari tetua Miao. Hanya saja di sana dia sadar betul kalau Lun Wucheng sudah memiliki dendam kepadanya. Namun untuk saat ini dirinya tidak akan bertindak dulu. Karena bagaimanapun Lun Wucheng tahu kalau para tetua yang ada di sini memiliki dendam yang begitu besar kepada Muyun. Kedepannya mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk bisa melukainya. Orang-orang pun mulai pergi, pasalnya mereka harus kembali berlatih supaya kedepannya segel ini bisa mereka perkuat. Untuk Muyun sendiri sepertinya akan pergi bersama dengan Miao bersaudara ke tempat mereka tinggal. Sebab di sana Muyun akan memberikan bantuan. Selain Muyun dan kedua gadis ini, tetua dunia kecil 5 elemen akan mengutus 2 tetuanya untuk terus berada di sisi Muyun. Selain itu di sini juga ada Jiuer yang akan dirinya bawa. Jiuer sempat berselisih dengan kedua gadis ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini pria bernama Silu memberikan sapaan kepada Miao Xianyu. Ia sudah mendengar mengenai guru Xianyu yang baru saja menjadi pemenang dalam kompetisi perang dunia kecil. Berhubung mereka adalah tamu di kuilnya, jadi Silu akan memberikan sambutan dengan hangat. Hanya saja Jiu sadar betul kalau pria ini sepertinya menyukai Xianyu. Silu tiba-tiba saja mengajak Muyun ke arena di mana dia sangatlah ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang Muyun miliki. Xianyu merasa gurunya pasti tidak ingin melakukan hal itu, jadi lebih baik dia mengantarnya ke kediamannya. Hanya saja Muyun yang merasa diremehkan menyetujui hal tersebut dan ingin melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Silu. Silu berpindah ke arena di mana Silu mulai memperkenalkan Muyun kepada orang-orang di sana. Mereka adalah Su Yang dan juga pria bernama Zhao Hu. Mereka memberikan pujian kepada perjuangan keras yang Xianyu lakukan. Karena berkat dia dengan Lian Yi, dunia kecil Tianbo mereka telah berhasil mendapatkan posisi keempat. Bagi Xianyu, semua ini bisa terjadi karena berkat bantuan dari gurunya. Andai saja ia tidak ada, maka kemungkinan besar Xianyu sudah tidak bisa kembali pulang. 赵虎师兄，谢宇，能进前十都不知道，真是给咱们天宝小世界长错一下，试一试手啊！ Jiu juga sempat menggoda Muyun. Di sini Zhao Hu dan Su Yan memberitahu kalau dulu mereka juga pernah ikut dalam ujian tersebut, yakni pada 50 tahun yang lalu. Jadi mereka berharap bisa melakukan pertarungan dengan Muyun untuk bisa mengetes kemampuannya. Xianyu merasa ini sama saja dengan tidak menghormati Muyun sebagai tamu mereka. Tapi Su Yang mencoba untuk menenangkannya karena mereka tahu kalau Xianyu pasti khawatir mereka akan menyakiti gurunya. Jadi mereka berjanji kalau dalam pertarungan itu mereka hanya ingin mengetes kekuatannya saja. Sebenarnya semua ini Xianyu lakukan demi kebaikan mereka. Tapi karena sudah seperti itu, maka Muyun akan meladeni permintaan mereka. Xianyu berharap Muyun bisa bersikap lembut kepada para seniornya. Muyun paham, jadi ketika baru saja naik ke arena, mereka langsung saja berebut untuk melawan Muyun. Yang pertama adalah Zhao Hu.
Ia memperkenalkan dirinya yang memiliki tinjuan yang mampu menghancurkan gunung. Tapi serangannya itu justru sudah mudah ditahan oleh Muyun. Ia langsung saja memberikan serangan balasan yang mengakibatkan Jiaohu terpental dan jatuh pingsan. Muyun meminta mereka untuk menyerang secara bersamaan. 起哄了，我是为你们好。你的几修炼的乃是铁头金身功。 Belum selesai berbicara, Su Yang langsung saja dibuat terpental oleh Muyun. Jiaohu pun harus kembali menjadi korban, bahkan dia harus kehilangan masa depannya. Kini hanya tinggal Silu saja. Tidak ingin kalah dari Muyun, serangan langsung saja dia lancarkan. Di mana Muyun hanya menggunakan ranting pohon saja untuk mengatasi pedang Silu. Tidak lupa, Muyun juga memberikan sedikit penyiksaan kepadanya. Bagi Xian Yu, mereka seharusnya bersyukur. Karena jika gurunya itu serius, maka sudah sejak tadi mereka itu kehilangan lengan dan kaki mereka. Di saat situasi sudah hampir tenang, seseorang pun kembali datang. Di mana ia kemungkinan adalah kakak dari Xian Yu. Ia juga memperkenalkan Muyun yang adalah gurunya. Sedangkan pria ini bernama Miao Jianlian. Berdasarkan apa yang dirinya lihat, Miao Jianlian yakin Muyun merupakan master pedang. Jadi sebagai sesama master pedang, dia sangatlah ingin melihat kemampuan pedang Muyun secara langsung. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu, terlebih lagi dirinya juga akan bertarung dengan sosok kuat sepertinya. Ini merupakan kesempatan yang langka. Xian Yu meminta untuk membentuk pertahanan, sedangkan bagi para seniornya, Muyun tidaklah mungkin bisa mengimbangi kemampuan Miao Jianlian. Xian Yu tidak terlalu peduli, yang penting dia sudah memberikan peringatan kepada mereka. Lebih baik mereka itu membantunya daripada harus terkena serangan dari pertarungan ini. Pada akhirnya ketiga pria itu pun memutuskan untuk memperkuat pertahanan. Sedangkan di dalam, Miao Jianlian terkejut karena Muyun hanya menggunakan pedang patah saja. Untuk Silu sendiri kembali meremehkan Muyun karena dengan pedangnya itu tidaklah mungkin bisa mengalahkan Jianlian. Sampai akhirnya adu serang pun terjadi dan membuat formasi pelindung retak dengan begitu mudah. 都退开，两个人打起来，一会儿你想。我还不信，你这。 Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Muyun sangat mudah memberikan tekanan kepada Miao Jianlian. Setiap serangan yang ia lakukan memiliki dampak yang begitu besar. Bahkan para murid yang mencoba untuk memperkuat formasi ini harus kehilangan baju mereka. Su Yang dan kedua murid ini pun harus memperkuat formasi sampai ke tingkat ketiga, jika mereka itu tidak ingin berakhir tanpa sedikit pun busana. Kembali ke dalam, Jiang Lan benar-benar sangatlah bersemangat karena baginya pertarungan ini sangatlah seru. Ia sudah lama tidak merasakan hal itu, bahkan mungkin dalam beberapa dekade terakhir. Ini adalah pertarungan yang sangat menyenangkan untuk tidak dirinya lepaskan. Jianlian meminta Muyun untuk bersiap karena dirinya akan menggunakan sebuah teknik rahasia. Serangan 9 elemen pun mulai Muyun kerahkan. Jier penasaran apakah saat ini Xian Yu sedang mengkhawatirkan Muyun atau mengkhawatirkan saudaranya. Hanya saja Xian Yu tidak ingin menjawab. Bagi Jier, kakaknya itu akan kalah di tangan Muyun. Miao Jianlian meminta Muyun untuk bersiap menerima kekalahannya. Pasalnya ini adalah teknik pedang andalannya. Namun Muyun merasa hasilnya belum dapat ditentukan. Karena teknik pedang miliknya tidaklah kalah hebat dari milik Jianlian. Bentrok antara dua serangan pun telah terjadi, di mana Su Yang bersama yang lainnya pun menjadi begitu terkejut. Karena bagaimana mungkin Muyun bisa mengimbangi Jianlian? Seharusnya mereka itu tidaklah berani menantangnya. Akibat dua serangan itu telah menciptakan sebuah ledakan besar, sampai-sampai menghancurkan formasi pertahanan. Tidak hanya itu saja, muncullah sebuah lubang hitam yang memiliki daya tarik begitu besar, sampai-sampai hampir menarik semua orang ke dalam. Untung saja tetua Miao datang di waktu yang tepat untuk menghentikan hal tersebut. Muyun bersama yang lainnya pun memberikan hormat kepadanya. Sedangkan Jianlian meminta maaf karena semua ini terjadi akibat ulahnya yang ingin melihat kemampuan Muyun. Ia tidak menduga dengan apa yang terjadi. Selain itu, Jianlian juga mengakui kekalahannya. Tetua Miao tidaklah mempermasalahkan hal itu.
Lebih baik sekarang mereka ini harus memulihkan diri dulu. Karena bagaimanapun malam nanti mereka akan mengadakan pesta penyambutan untuk Muyun. Pada malam harinya pesta pun telah dimulai, di mana Muyun dijamu dengan sangat baik. Tetua Miao sudah tertarik kepada Muyun sejak mereka bertemu di kota Baiyun, karena dia tahu Muyun sangatlah berbeda dengan murid lain. Sedangkan Muyun sendiri membahas mengenai giok abadi yang tersegel di dalam tubuh Xian Yu. Ia penasaran mengapa Tetua Miao malah membawa Xian Yu ikut dalam kompetisi itu. Padahal ini sangatlah berbahaya. Tetua Miao tidak menyangka Muyun mengetahui hal tersebut. Sedangkan alasan ia membawa Xian Yu karena tidak sengaja bertemu dengan seorang senior yang mungkin dapat membantu Xian Yu. Kala itu dia memberitahu juga kalau dunia kecil Changhuang bukan tempat yang tepat untuk menyembuhkan Xian Yu. Maka karena itulah Tetua Miao ingin mencari tempat yang cocok. Seharusnya Muyun tahu betul kalau ribuan dunia kecil adalah tempat yang tidak begitu besar. Sangatlah sulit baginya untuk terus melindungi Xian Yu. Jadi ia sangat yakin Muyun dapat membantunya. Muyun berjanji akan melakukan yang terbaik. 你也知道东荒之地的奥妙，他体内封印有鲜花之魂，尔等可以染指之地，我遇到一位前辈，救了仙， 晚辈必定会去闯上一闯。 也不过是一隅之地罢了。 Sedangkan Jian Lian sendiri menanyakan kepada Muyun mengenai perbedaan dirinya dengan 10 Master Agung aliansi dunia kecil. Namun di saat bertemu dengan Muyun, ia mulai sadar akan kemampuannya. Muyun penasaran dengan 10 guru agung yang dia maksud, di mana pria bernama Huji Liantian berada di peringkat pertama. Dulu dia juga pernah ikut kompetisi pada 100 tahun yang lalu dan berhasil mendapatkan 200 poin. Peringkat kedua bernama Duyu Lantian dari 4 dunia kecil. Peringkat pertama pada 200 tahun yang lalu. Ia juga ternyata adalah saudara dari Yu Xingtian, pria yang sebelumnya Muyun habisi. Sedangkan di peringkat ketiga ada seorang pria yang sangat mencintai Miyusin. Andai saja ia tahu kalau Muyun memiliki hubungan dengan Miyusin, maka Muyun pasti akan menjadi incaran utamanya. Mendengar nama gadis itu membuat Jiang Lian penasaran mengenai apa yang terjadi antara Muyun dan Miyusin. Karena bagaimanapun dia terkenal akan kecantikannya di aliansi dunia kecil. Ada begitu banyak orang yang menyukainya. Xian Yu mencoba untuk menghentikan kakaknya karena dia itu sudah mabuk berat. Tapi dia itu tidak ingin mendengarkan perkataan adiknya. Sebab Jiang Lian penasaran mengenai hubungan Muyun dan Miyusin. Bahkan dia itu memohon kepada kakeknya agar meminta Muyun untuk mengatakan apa yang terjadi. Selain ia, para murid yang ada di sini juga penasaran. Berhubung Jiang Lan terus memohon, maka Tetua Miao pun meminta Muyun untuk pergi saja. Walaupun begitu, Jiang Lian tidaklah menyerah dan terus memohon hingga pada akhirnya Tetua Miao pun memberikannya hukuman. 指点我一二。小友请自便。 云行怎么样啊？带不带劲？别打屁股！ Xian Yu berpindah kepada Muyun, di mana tidak lama lagi dirinya akan kembali bertemu dengan rekan-rekannya dan juga gurunya. Terlebih lagi, kemampuan alkimia Muyun sudah menurun, jadi dia itu harus kembali belajar dari gurunya. Mendengar apa yang dia katakan membuat Yuer penasaran seberapa cantik guru yang dia maksud. Sepertinya Muyun itu memiliki hubungan lain dengan gurunya. Berhubung Yuer terus menggodanya, membuat Muyun tidak sadar malah menyentuh dadanya. Yuer tidaklah menyerah dan terus menempel di sisi Muyun karena dia sendiri yang mengatakan kalau mereka adalah sepasang suami istri. Muyun masihlah belum bisa menjelaskan semuanya, tapi yang pasti kali ini dirinya akan melindungi Yuer. Pada keesokan harinya, susunan formasi pun telah dibentuk oleh Tetua Miao. Xian Yu berharap gurunya itu akan baik-baik saja. Muyun meminta Xian Yu agar terus berlatih supaya di pertemuan selanjutnya dia bisa lebih kuat dari dirinya. Yuer kembali muncul untuk menggoda Muyun sekaligus memanas-manasi Xian Yu. Melihat hal itu tentu membuatnya kesal. Terlebih lagi, Yuer akan selalu bersama Muyun. Sesaat kemudian perjalanan mulai mereka lakukan. Di dalam sana dia bisa melihat celah spasial. Hanya saja di tengah perjalanan itu mereka harus berhati-hati karena terdapat bilah spasial yang bisa saja menyerang mereka. Selama mereka mampu mengatasi bilah spasial, maka mereka pasti dapat memasuki dunia kecil yang kacau.
Di sini Muyun mengeluarkan hartanya untuk dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Yor pun memberikan pujian karena Muyun memiliki harta yang kuat. Tapi mereka kembali dikejutkan dengan bilah spasial yang begitu besar. 这就是藏武。我们就能进入到仓库。 敌人的吞噬。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sesuatu telah terjadi kepada Muyun, di mana Jusian memintanya agar tidak tertipu oleh Dewa Surgawi. Dengan tubuh fisiknya saat ini, Muyun tidak dapat menerima kekuatan sebesar itu. Jika Muyun terus memaksakan dirinya, maka yang ada malah tubuhnya yang akan dalam masalah. Sayang sekali Muyun tidaklah mendengarkan apa yang Jusian katakan. Dia pun terus menerima kekuatan itu yang seketika saja mengubah penampilannya dan juga meningkatkan kekuatan Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.